Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah yang memberikan limpahan nikmat yang tiada terhingga buat kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sekarang Allah perkenankan kita untuk hadir di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Ini adalah nikmat yang sangat besar, jemaah. Maka yang pertama yang harus kita lakukan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan ini adalah bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan, termasuk umur yang Allah berikan kepada kita sehingga masih berkesempatan untuk mendapatkan Ramadan. Meskipun pada saat yang sama kita merasa bersedih atas terjadinya musibah yang terjadi pada saat sekarang ini, yaitu wabahnya COVID-19, yang bahkan banyak di antara saudara-saudara kita tidak mendapatkan lagi Ramadan karena mereka telah berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara saudara-saudara kita yang meninggal karena wabah yang sedang melanda pada saat sekarang ini. Tentu kita doakan mereka semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan mereka. Allah menerima amal ibadahnya dan ditempatkan insyaallah di raudhah, taman di antara taman-taman surganya Allah. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, maka bersyukurlah kepada Allah ketika Allah masih berikan kesempatan, karena ini nikmat yang sangat besar. Dan terkhusus pada tahun ini Allah takdirkan kepada kita untuk hadir pada saat Ramadan bertepatan dengan hari Jumat, hari yang sangat mulia, Sayyidul Ayyam, penghulunya hari. Oleh karena itu kita bertekad dalam diri kita dalam rangka Ramadan ini, semoga insya Allah kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk optimal dalam menjalankan ibadah pada saat bulan suci Ramadan dengan memperkuat keimanan kita kepada Allah. Pahami jamaah bahwa yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, teman-teman sekalian, sahabat sekalian, selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memperkuat dan memperkokoh keimanan kita kepada Allah, karena yang dipanggil oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa adalah mereka yang beriman kepada Allah. Ketahuilah ketika di dalam Al-Qur'an ada kata ya ayyuhalladzina amanu. Pertama, ini menunjukkan bahwa ayat ini adalah ayat yang turun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian yang kedua, ketika di dalam Al-Quran ada kata ya ayyuhalladzina amanu, maka itu adalah bentuk ujian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau di situ Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan tentang siapa sebenarnya orang yang beriman kepada Allah. Karena hampir setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu, di situ memuat sebuah perintah yang harus dikerjakan atau larangan yang mesti ditinggalkan. Saya ulangi, setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Quran biasanya memuat sebuah perintah yang harus dikerjakan atau larangan yang mesti ditinggalkan. Sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa tergantung sejauh mana kita menjalankan sebuah perintah atau meninggalkan sebuah larangan. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu, Allah jelaskan atau Allah perintahkan kepada kita adalah untuk menjalankan ibadah puasa. Sejauh mana keimanan kita kepada Allah itu tergantung sejauh mana kita menjalankan perintah ini untuk menjalankan ibadah puasa. Makanya sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keimanan ini sangat penting.
Karena dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan ini, ada beberapa tipe orang-orang yang ketika datang Ramadan tiba, maka di antara mereka ada yang bergembira. Dan itu adalah hal yang sangat wajar karena kita bertemu dengan bulan yang sangat mulia. Tapi yang dibutuhkan di sini adalah bagaimana kita mengokohkan keimanan kita kepada Allah, karena di antara kita ada yang bergembira pada saat awal-awal Ramadan. Tapi ketika seiring berjalannya Ramadan, pertengahan Ramadan, sepertiga akhir Ramadan, semakin kendor dan semakin tidak bersemangat menjalankan ibadah. Padahal kalau kita mau melihat, justru Ramadan itu kemuliaan ada di akhir sepertiga akhir Ramadan. Maka disinilah diperlukan kekokohan iman, keteguhan iman, dan keistiqomahan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan ibadah puasa. Karena yang meraih kemenangan dalam menjalankan ibadah puasa adalah hanya mereka-mereka yang istiqamah. Ingat, di ujung ayat ini ada sebuah hadiah yang besar yang Allah siapkan, yaitu la'allakum tattaqun. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ingin kita raih, sahabat-sahabat sekalian. Dan yang meraih ini adalah mereka yang istiqamah dari awal Ramadan, pertengahan Ramadan, sampai terakhir Ramadan. Mereka istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah dalam menjalankan amalia-amalia Ramadan. Kemudian selanjutnya, yang paling penting untuk kita perhatikan dalam Ramadan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah banyak memberikan peringatan. Di antaranya Rasulullah memberikan peringatan, kam min shaimin laisa lahu jazaa'un illa al-ju'i wal 'atash. Berapa banyak orang yang menjalankan ibadah puasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Mereka menahan diri dari makan dan minum, tapi ternyata tidak menahan diri dari hal-hal yang membatalkan nilai-nilai puasa. Dan kita terjerumus banyak di sini jamaah. Apalagi pada saat sekarang ini banyak fitnah. Kadang-kadang tangan kita menuliskan sesuatu yang kadang-kadang boleh jadi sesuatu itu tidak benar, atau bisa mencederai orang lain, mencederai perasaannya, menyakiti perasaannya dan sebagainya, atau menebarkan fitnah di media sosial. Ini kadang-kadang kita tidak sadari pada saat sekarang ini. Dosa yang kadang-kadang kita anggap remeh dan kadang-kadang kita tidak sadari. Maka inilah yang harus diperhatikan pada saat Ramadan ini, bagaimana bukan hanya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi bagaimana menahan diri dari hal-hal yang membatalkan nilai-nilai puasa. Supaya apa yang kita harapkan, yaitu meraih la'allakum tattaqun ini, insyaallah kita akan meraih kemuliaan. Terakhir, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua. Pada Ramadan ini, Ramadan yang berbeda dari Ramadan sebelumnya. Kalau Ramadan sebelumnya kita masih bisa berkumpul bersama orang-orang, sahabat-sahabat, kita masih bisa datang ke masjid melaksanakan ibadah salat tarawih berjamaah. Tapi pada Ramadan kali ini Allah takdirkan, qadarallah, Allah tidak takdirkan kita untuk hadir bersama-sama di masjid melaksanakan ibadah seperti biasa. Tapi yakinilah ini qadarallah, ini ketentuan Allah. Yakini bahwa ada hikmah-hikmah yang Allah ingin perlihatkan di balik apa yang Allah berikan kepada kita. Yang pasti bagi kita umat Islam harus senantiasa muhasabah, introspeksi diri. Apakah ini adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita? Atau boleh jadi mungkin ini adalah teguran dari Allah atas segala dosa-dosa dan kekhilafan yang kita lakukan. Maka Ramadan ini adalah bulan muhasabah buat kita semua. Kita beristighfar, kita mohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa dan kekhilafan kita. Sekarang ini kita tidak bisa ke masjid, tapi kadang-kadang mungkin yang menjadi persoalan adalah ketika tidak, sebelum terjadinya wabah atau tidak terjadinya wabah, boleh jadi Allah memanggil kita dengan kalimat-kalimat hayya 'alas shalah, mari mendirikan salat, tapi kadang-kadang kita tidak ke masjid juga. Dan bahkan sekarang kita lihat Masjidil Haram, Masjid Nabawi,
tidak seperti biasanya. Banyak orang melaksanakan tawaf di seputar Ka'bah, banyak melakukan qiyamul lail. Namun sekarang ini tidak seperti dulu. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah segera mengangkat wabah yang terjadi sekarang ini, dan Allah lindungi kita semua. Dan yang terpenting, Allah kokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah nanti akan kita bawa menghadap hadirat Allah Subhanahu wa taala. Selamat memasuki bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan-amalan kita. Allah mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari wabah yang sedang melanda pada saat sekarang ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.